Salam Bapak Ibu. Hari Jumat besok kita sudah memperingati hari apa? Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Makanya tidak heran khotbah-khotbah sebelum itu semua membahas tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Demikian juga khotbah hari ini kita akan diberi judul itu mengungkap makna historis dan teologis kematian Tuhan Yesus. Mengungkap makna historis dan teologis kematian Yesus, ya. Kita buka Kisah 2 ayat 23. Setelah itu Kisah 4 ayat 27 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 28. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, Kisah 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Nya yang kudus yang engkau urapi. Kisah 4 ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi Bapak Ibu, dari bacaan kita tadi yang saya warnai ungu, ya. Coba dilihat di situ, dia yang diserahkan Allah menurut apa? Maksud dan rencananya. Rencananya siapa? Rencananya Allah. Tetapi dari yang saya kasih warna merah, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Siapa yang bunuh? Kamu dan bangsa-bangsa durhaka. Nah, kalau dilihat ini Bapak Ibu, Kisah Rasul 2 ayat 23 maupun Kisah Rasul 4 ayat 27 ayat 28 itu membagi menjadi dua dimensi di mana ada satu realitas kematian Tuhan Yesus. Ada dimensi historisnya, ada perspektif historisnya, ada perspektif teologisnya. Nah, sekarang kita akan coba menggali secara mendalam kematian Yesus yang pertama secara historis, ya. Coba kita buka dalam Markus 14 ayat 1, ayat 2, nanti juga kita lihat Matius 12 ayat 14 dan Markus 3 ayat 6. Markus 14 ayat 1, coba kita lihat untuk melihat secara historis siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam kematian Tuhan Yesus. Ya, siapa saja atau apa saja yang membuat Yesus mati, bahasa lainnya begitu. Dalam Markus 14 ayat 1, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Yang saya warnai merah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Siapa yang berusaha membunuh Yesus? Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Kita catat dua nama ini dulu, ya. Begitu juga dalam Lukas 22 ayat 2, siapa lagi? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan kemudian dalam Matius 12 ayat 14, keluarlah orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Siapa selanjutnya? Orang Farisi. Begitu juga Markus 3 ayat 6. Dikatakan, keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, saya akan bahas satu persatu tadi. Ya, yang pertama tadi siapa yang berusaha membunuh dia? Imam-imam kepala. Muncul pertanyaannya, siapa mereka ini? Ya, siapa mereka ini? Di bait Allah itu Bapak Ibu ada struktur. Ya, kalau di gereja ada pendeta, ada majelis, ada diaken, ada penatua, ya tergantung gerejanya. Nah,
Di Bait Allah itu ada strukturnya juga, struktur organisasinya di Bait Allah. Yang pertama itu namanya imam besar, ya. Imam besar atau Kohen Gadol bahasa Ibraninya. Nah, dia inilah pemimpin keagamaan. Dia yang mimpin. Dia ini kalau ada ibadah Yom Kippur misalnya, ibadah Hari Raya Pendamaian, cuma dia yang bisa masuk ke tempat ruang Maha Kudus atau Kodasim. Cuma dia yang bisa masuk ke sana, imam besar. Imam biasa nggak boleh. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya imam kepala. Nah, pada zaman Yesus ini yang jadi imam besar namanya itu siapa? Kayafas. Kayafas, mertuanya namanya Anas atau Hanas, ya. Itu mertuanya Kayafas. Dulunya yang jadi imam besar itu adalah Hanas, tapi kemudian digantikan oleh menantunya namanya Kayafas. Nah, ada juga imam-imam kepala. Nah, imam-imam kepala ini semua berasal dari keluarga imam besar sebelumnya, ya, yang masuk dalam struktur imam-imam kepala. Jadi di dalamnya itu ya terdapat imam besar tadi, mantan imam, dan keluarga-keluarganya. Nah, mereka ini memegang kekuasaan administratif, ya, ngatur keuangan, kadang juga mempengaruhi politik. Misalnya mereka berhubungan dengan pemerintah Roma, karena waktu itu dijajah oleh Roma. Jadi bersama imam besar, imam-imam kepalanya, mereka menjalankan tugas pengawasan atas pelayanan di Bait Allah. Pokoknya ngatur pelayanan di sana, ngatur. Nah, selanjutnya ada juga imam-imam biasa. Ini namanya Kohanim kalau dalam bentuk jamaknya. Para imam itu Kohanim. Kalau imam itu namanya Kohen, ya. Ini orang yang berasal dari keturunan Lewi, tapi dari garis keturunan Harun. Tidak semua suku Lewi imam. Bisa paham ya? Tidak semua orang Lewi itu imam. Yang hanya berdasarkan keturunan Harun. Pada zaman Daud, karena suku keturunan daripada Harun ini tambah banyak, makanya orang empet-empetan bahasa Jawanya melayani di Bait Allah, diaturlah oleh Daud menjadi 24 rombongan. Tiap minggu ganti sip-sipan. Ini pada zaman Daud diatur supaya nggak semuanya ngumpul pelayanan pada saat yang sama di Bait Allah. Diatur menjadi 24 rombongan. Nah, kemudian ada juga, nah apa tugasnya? Mereka ini adalah bertugas untuk melakukan korban tamid. Apa itu korban tamid? Korban tamid itu adalah korban harian. Setiap hari jam 9 harus persembahkan korban. Kambing, domba, ya. Begitu jam 3 sore harus melakukan persembahan korban. Imam-imam inilah yang bertugas melakukan penyembelihan dan melakukan persembahan korban yang namanya korban tamid tadi, ya, atau korban harian. Nah, kemudian ada juga orang Lewi biasa. Suku Lewi yang bukan berasal dari keturunan Harun atau Levites ini, dia tugasnya ada yang jaga gerbang Bait Allah, menyanyi, kalau zaman sekarang mungkin jadi singer di gereja, atau membantu para imam jadi asar dan sebagainya, ya. Ini Levites. Nah, imam-imam kepala ini tadi dikatakan apa? Punya tugas apa? Memimpin kalau ada korban persembahan, menjaga kekudusan Bait Allah, mengatur rotasi pelayanan, mengelola perbendaharaan Bait Allah. Bahkan imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus ketika ada hari raya pendamaian. Bahkan menghubungkan jemaat dalam konteks dengan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Pertanyaannya, kok bisa ada ketegangan apa ya antara imam-imam kepala dan Yesus? Apa sih masalahnya? Kok bisa ada ketegangan, ada permusuhan antara imam-imam kepala dan Yesus? Ya, satu. Next. Lagi. Ya. Yang pertama, Yesus mengganggu sumber pendapatan mereka. Ini pemicu pertama. Yesus mengganggu sumber pendapatan mereka. Suatu saat Yesus masuk ke Yerusalem. Dia pergi ke Bait Allah.
Di sana dijungkir balikannya lah meja-meja penukar uang dan kursi-kursi penjual burung merpati. Rupa-rupanya di halaman bait Allah itu digunakan sebagai tempat untuk penukaran uang, juga penjualan domba untuk persembahan yang dipersembahkan di bait Allah. Ketika peziarah datang, mereka itu kan wajib membawa korban persembahan dan belinya itu di situ. Imam-imam kepala sebagai pengelola daripada bait Allah ini mendapat yang namanya komitmen fee. Ya. Ketika model atau situasi di mana imam-imam kepala senang karena mendapat fee dari penjual-penjual itu terganggu, marahlah mereka. Ya, sekian lama mungkin dapat pemasukan tambahan, diganggu oleh Tuhan Yesus, nggak boleh jualan di situ. Tertutuplah sumber pendapatan mereka. Yang kedua, makanya coba lihat deh sebelumnya, next, naik ulang kembali. Nah, coba lihat Markus 11 ayat 18. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Belum poin yang satu, Kak. Ya, ini. Coba ya, Markus 11 ayat 18. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Peristiwa apa? Peristiwa ketika Yesus mengobrak-abrik orang yang jualan di situ. Dan mereka apa? Berusaha membinasakan dia dan seterusnya. Betul? Jadi penyebab pertama imam-imam kepala ini punya permasalahan dengan Yesus adalah ketika sumber pendapatan mereka diganggu. Yang kedua, ketika Yesus membongkar praktek korupsi di dalam proses jual beli di dalam bait Allah itu. Nah, begini Bapak Ibu. Para peziarah itu datang dan wajib bawa domba, betul? Tapi kalau mereka bawa domba dari luar, di situ imam-imam kepala ini punya petugas sebagai quality control yang ngatur ini domba layak dipersembahkan atau tidak. Ini burung merpati layak dipersembahkan atau tidak. Walaupun bagus dombanya, dia bilang cacat. Tidak bisa. Kamu wajib beli di sini. Kalau beli di sini, jamin dombanya pasti sehat dan tidak cacat. Padahal harganya itu berlipat-lipat kali dibandingkan kalau beli di luar. Praktek yang menguntungkan ini dibongkar oleh Tuhan Yesus. Makanya coba kita lihat dalam Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan apa? Sarang penyamun. Itu bahasa aslinya gua perampok. Tempat persembunyian pencuri. Itu naskah aslinya begitu. Tapi di sini dikatakan sarang penyamun. Gua persembunyian para perampok. Mereka itu sebenarnya sedang ngerampok jemaat. Ya. Ketika ini dibongkar oleh Yesus, marahlah imam-imam kepala. Jadi yang membuat mereka marah salah satu yang pertama tadi apa? Sumber pendapatan mereka diganggu. Yang kedua, korupsi mereka dibongkar. Bapak Ibu tahu kalau perasaan kalau korupsi kita itu dibongkar, sakit, dendam. Sama dengan ketika misalnya ketika Pertalite oplosan pertamax oplosan dibongkar. Rasanya yang melakukan itu, apalagi dia seorang pejabat, malunya itu enggak ketulungan. Betul? Itu yang dialami oleh imam-imam kepala waktu itu. Nah, yang ketiga, itu masalahnya Yesus berbeda doktrin tentang kebangkitan. Persoalan ketiga. Kenapa imam kepala ini punya masalah dengan Yesus? Kenapa imam kepala ini bertentangan dengan Yesus? Kenapa imam-imam kepala ini ingin membunuh Yesus? Yang ketiga, karena doktrinnya beda. Imam-imam kepala ini saya perlu jelaskan, mereka itu posisi teologisnya adalah Saduki. Ya, bukan Farisi. Posisi teologisnya mereka Saduki. Mereka itu tidak percaya ada kebangkitan. Nah, ketika
ketika Yesus ngomong kebangkitan, bahkan ketika dia membangkitkan Lazarus, dia mendemonstrasikan kebangkitan itu, marah besar imam-imam kepala. Bisa nangkep? Jadi ketika mereka yang percaya betul doktrin tidak adanya kebangkitan, itu ditantang oleh Yesus, bahkan didemonstrasikan dengan kebangkitan Lazarus, marah besarlah imam-imam kepala ini. Ini penyebab ketiga. Nah, yang kedua, tadi imam-imam kepala. Yang kedua siapa? Ahli Taurat. Kenapa dia ingin membunuh Yesus? Ini ahli Taurat juga terlibat dalam kematian Yesus. Siapa mereka? Mereka ini adalah, kalau bahasa Yunaninya mereka adalah grammates, adalah pakar hukum Taurat Musa. Mereka itu penulis dan penyalin kitab, ya. Guru hukum pengajar, semacam teolog atau dosen pada zaman sekarang. Mereka juga penafsir kitab Taurat, ya. Bahkan penasehat agama, mirip rohaniawan atau penasehat hukum agama. Kadang juga anggota Sanhedrin, majelis agama tertinggi Yahudi. Banyak ahli Taurat berasal dari kelompok Farisi, tapi ada juga yang netral atau juga dari Saduki dari segi posisi teologisnya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat ahli Taurat ini bermusuhan dengan Yesus? Kenapa kok ada ketegangan antara ahli Taurat dengan Yesus? Apa penyebabnya? Yang pertama, Yesus mengajar dengan otoritas yang lebih besar dari mereka. Ini penyebab pertama. Dalam Markus 1 ayat 2 dikatakan mereka takjub dengan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Ya, kalau dalam terjemahan MILT, dia mengajar mereka sebagai orang yang memiliki otoritas dan tidak seperti para ahli kita. Kalau Yesus ngajar dalam terjemahan lain ini, ya, dia akan bilang begini. Tapi aku berkata kepadamu. Ini Yesus. Kalau ahli-ahli Taurat ngajar, dia selalu ngutip. Menurut Rabi A, begini. Menurut Rabi B, begini. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Dia kalau ngomong penuh dengan otoritas ilahi, sangat berbeda dengan ahli-ahli Taurat itu sebenarnya orang yang legal, punya legalitas untuk menafsirkan Alkitab, untuk menafsirkan hukum Taurat. Ahli Taurat adalah orang yang punya kewenangan untuk menjadi pengajar, untuk menginterpretasikan, bahkan membuat tradisi lisan. Tetapi otoritasnya ditantang oleh Yesus. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Ini omongan orang otoritas. Kalau Bapak Ibu lihat orang khotbah sekarang, ada yang berani ngomong, aku berkata kepadamu, ada? Paling-paling dia bilang, Matthew Henry bilang begini. Si Kelvin ngomong begini. Ya kan? William Barclay ngomong kayak begitu. Jadi macam-macam. Tapi Yesus ngomong, aku berkata kepadamu. Yang kedua, Yesus menantang interpretasi ahli-ahli Taurat terhadap hukum Taurat. Bayangkan mereka pakar tafsir Alkitab. Datang seseorang bernama Yesus, kemudian menantang penafsirannya mereka. Di mana Bapak Ibu pernah dengar? Kamu telah mendengar. Ya? Tapi Yesus lanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu, seolah-olah dia mengatakan, kamu sudah dengar kan? Kalau ahli Taurat itu menafsirkan kayak begini, tetapi saya mau bilang sama kamu, seperti ini. Dia tantang hermeneutiknya. Dia tantang interpretasinya ahli-ahli Taurat itu oleh Yesus. Orang yang sekolahnya tinggi kayak ahli-ahli Taurat ditantang oleh seorang bernama Yesus, tersinggung tidak? Rasa tersinggung, dendam, kesumat itulah yang mendorong
yang pada akhirnya membawa atau membuat suatu skenario untuk membunuh Yesus. Baru dilakukan di depan umum. Kalau cuma diam-diam boleh ya. Nah, sebenarnya Yesus tentang itu bukan hukum Tauratnya, tetapi penafsirannya terhadap hukum. Itu yang Yesus tentang. Ya, lanjut karena waktu ya. Yesus juga menyingkap kemunafikan. Lewat lagi satu. Ya. Dalam nanti lihat dalam Matius 23 seterusnya. Yesus tuh ngomong begini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tapi seterusnya, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Yesus ngomong begini loh, ahli-ahli Taurat itu kayak gajah di belangkoni, iso khotbah ra iso ngelak. Dikasih begitu di depan umum tersinggung tidak? Sakit hati tidak? Sakit hati ahli Taurat. Kemudian dikatakan begini lagi. Ahli-ahli Taurat, hai kamu orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Di luarnya bagus, dalamnya bangkai. Apa yang dia mau bilangkan? Kamu itu loh munafik. Dan ini Yesus katakan di depan umum. Ya. Yesus seperti membuka kedok kemunafikan mereka di depan orang banyak, yang pada akhirnya membuat ahli-ahli Taurat itu sakit hati. Dan kemudian menyusun suatu persekongkolan besar, konspirasi besar, mengatur jalannya, melegalisasi dengan bekerja sama dengan Pilatus dan pemerintah Roma untuk membunuh Yesus. Yang ketiga, selanjutnya, orang-orang Farisi. Nah, saya mau jelaskan, orang Farisi ini siapa? Karena mungkin kita belum paham ya. Dia ini sebenarnya orang awam, religius. Jadi dia itu bukan elitnya Bait Allah. Jadi nggak ikut terlibat sebagai imam, sebagai apa dalam Bait Allah, enggak. Cuma mereka ini tersebar merata di kalangan penduduk, di kalangan bawah. Kalau Saduki itu di kalangan elit, Farisi itu di kalangan bawah. Ya, mereka itu terkenal suka menjaga kekudusan walaupun di luarnya. Ya. Jadi mereka ini bukan elitnya Bait Allah sama sekali, tetapi punya pengaruh besar di dalam level rakyat jelata. Rakyat itu akan sangat menghormati orang Farisi karena dianggap mereka itu taat dalam melakukan hukum. Nah, kenapa persoalannya orang-orang Farisi kok ikut-ikutan punya niat, punya rencana membunuh Yesus? Yang pertama, Yesus melanggar tradisi lisan mereka. Nah, orang-orang Yahudi itu punya tradisi lisan yang harus diikuti. Suatu saat Yesus dan murid-muridnya lagi makan. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang, loh. Kok murid-muridmu kok nggak cuci tangan? Ya apa itu? Gimana itu? Kenapa dia makan kok nggak cuci tangan? Bukankah itu melanggar tradisi kita? Dalam ditegur semacam itu, Bapak Ibu, Yesus malah menegur mereka yang lebih mementingkan bersih secara lahiriah, bukan bersih secara batinnya. Bapak Ibu tahu enggak? Ketika orang yang bikin aturan, misalnya jangan keluar malam, anak-anak kita keluar malam, itu sebenarnya sama dengan anak tersebut menginjak kepala kita. Betul? Kita bikin aturan, jangan buang sampah sembarangan di rumah kita, misalnya bikin aturan. Tiba-tiba ada orang buang sampah. Ketika dia melanggar aturan, sama dengan menginjak kepala yang buat aturan. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang Farisi tersebut. Sehingga mereka begitu berambisi untuk membunuh Yesus. Yang kedua, mereka mengatur orang-orang Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang berdosa. Nah, ini Yesus langgar.
Yesus tuh demennya duduk-duduk dengan orang yang minum-minum barangkali. Dengan orang-orang berdosa. Karena dianggap mereka lah yang butuh tabib, bukan orang yang sehat. Jadi banyak yang mereka langgar ya. Kemudian orang Farisi juga ditegur sama seperti ahli Taurat tadi. Yaitu dianggap munafik. Bahkan Yesus menyebut mereka apa? Cari pujian manusia. Bahasa sekarangnya makan puji. Kamu orang Farisi, kamu makan puji. Kalau kamu berdoa cuma mau dipuji orang. Kamu itu pembimbing buta. Kamu itu suka nuntun orang, tapi kamu sendiri sebenarnya buta. Kamu nuntun orang buta dengan orang buta. Kamu itu juga seperti kuburan bercat putih. Ini yang Yesus katakan. Pada akhirnya orang Farisi pun ikut gedeg, jengkel, dendam sama Yesus. Dan mereka semua bersekongkol untuk membunuh. Ini secara historis. Lanjut. Ada yang lanjut yang terlibat. Namanya Yudas Iskariot. Nanti saya tidak singgung Pilatusnya, saya tidak singgung Herodiannya, saya tidak singgung tentara Romawi, karena menurut saya mereka itu hanyalah orang yang mengeksekusi karena desakan daripada pihak imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan keterlibatan Yudas di situ. Nah, ada seorang murid Yesus bernama Yudas Iskariot. Bukan Ruben Iskariot ya. Karena sekarang lagi musim Yudas. Ya, Bapak Ibu lihat live-nya Ruben Onsu, semua Yudas. Ada yang bilang Ruben Yudas Iskariot, ada yang bilang Ruben Iskariot. Nah, kata Keriot itu sebenarnya berasal dari kata Keriot, sebuah kota di Yudea. Ini Yudas ini satu-satunya murid Yesus dari 12 ini yang bukan berasal dari Galilea. Cuma dia satu-satunya yang dari Yudea. Nah, Alkitab mencatat Yudas ini ketika suatu saat sebelum perjamuan itu rupa-rupanya kalau mau diteliti kronologisnya, si Yudas ini sudah melakukan permufakatan dengan imam-imam kepala. Dia motifnya berusaha menyerahkan Yesus karena uang, ya, karena memang sifatnya dia cinta uang. Yang kedua, ada pengaruh iblis. Lukas 22 ayat 2, imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepadanya? Ayat yang kelima, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ada pengaruh iblisnya. Ada faktor keserakahan akan uang. Yang ketiga, ini kekecewaan politik. Beberapa ahli berpendapat bahwa Yudas mungkin adalah seorang selot, kelompok pejuang kemerdekaan Yahudi yang berharap Yesus akan memimpin pemberontakan melawan Roma. Kekecewaan karena Yesus tidak memenuhi harapan politiknya mungkin mendorong pengkhianatannya. Yudas berharap Yesus jadi pemimpin Israel. Dengan begitu dia minimal jadi menteri, gitu kan? Nah, itu nggak kesampaian. Akhirnya karena dia pikir masa depannya suram dan tidak jelas, akhirnya dia membelot dan menyerahkan Yesus. Kesimpulannya, secara murni historis, penyaliban Yesus dapat dipandang sebagai kemenangan bagi kekuatan jahat yang bekerja melawannya. Iri hati dan dengki berhasil mencapai tujuannya. Para pemimpin agama yang merasa terancam oleh popularitas Yesus berhasil menyingkirkannya. Matius 27 ayat 18 secara eksplisit menyebut dengki sebagai motif mereka untuk menyerahkan Yesus. Yang kedua, konspirasi berhasil dijalankan. Ini secara historis. Rencana rahasia yang dibuat oleh para imam kepala dan tua-tua
untuk menangkap dan membunuh Yesus terlaksana dengan sempurna. Begitu juga pengkhianatan membuahkan hasil. Manipulasi massa berhasil. Intimidasi terhadap otoritas politik berjalan efektif. Dendam terlaksana. Penghinaan publik tercapai. Kalau saya mau simpulkan dalam kalimat sederhana dan pendek, secara historis, salib dan kematian Yesus merupakan kemenangan kekuatan jahat. Secara historis. Kemenangan kekuatan jahat, kemenangan iri hati, kemenangan dengki, kemenangan dendam, kemenangan konspirasi, dan kemenangan pengkhianatan. Berhasil mengalahkan seorang guru yang mengajarkan kasih, pengampunan, dan keadilan. Ini secara historis. Jadi secara kasat mata, lawan-lawan Yesus dengan Yesus mati dan disalibkan menang. Yang kedua kita melihat secara teologis. Secara historis sana menang. Musuh-musuh Yesus menang. Tetapi secara teologis bagaimana? Coba kita lihat. Secara teologis, kematian Yesus adalah didasarkan kerelaannya. Ini poin pertama. Yesus itu tidak bisa mati kalau dia tidak mau merelakan dirinya mati. Ini ayatnya. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Secara historis nyawa Yesus seolah-olah dirampas. Diambil paksa, dibunuh mereka. Dibunuhnya Yesus. Tetapi secara teologis, ternyata nyawa Yesus diserahkannya sendiri dengan relanya. Bisa paham? Nanti kita akan coba menghubungkan paradok dari dua hal ini. Yang kedua, karena penggantian. Pertama karena kerelaannya. Di dalam Alkitab, ternyata kematian Yesus bukan perkara dia kalah dengan intrik tokoh-tokoh agama Yahudi dengan pemerintahan Roma. Ternyata kematian Yesus adalah penggantian atau substitusi. Ini bisa dilihat dalam Yesaya 53 ayat 4-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita yang dia pikul. Terjadi substitusi di situ, ya. Begitu juga 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh siapa? Karena kita. 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yang terjadi adalah substitusi. Tadi secara historis dia kalah dengan intrik dari tokoh-tokoh agama Yahudi bekerja sama dengan otoritas Romawi, ya. Yang ketiga ada pendamaian ternyata di situ, rekonsiliasi. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lihat, kematian anaknya, kematian Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah. Ini secara teologis. Kolose 1:20, oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi kematian Yesus itu ternyata mendamaikan kita dengan Allah. Bukan cuma sebagai wujud kekalahan daripada orang-orang tokoh-tokoh Yahudi dan orang-orang Romawi. Begitu juga dengan 2 Korintus 5 ayat 18. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Yang keempat, itu korban penebusan. 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan darah domba jantan dan anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri, dan telah mendapat kelepasan yang kekal. Coba kita lihat kesimpulannya, karena kita akan masuk pada poin ketiga yang nanti poin keempat yang paling banyak, ya. Secara teologis, salib atau kematian Yesus Kristus bukanlah akhir yang tragis, melainkan puncak dari rencana penebusan Allah yang membawa kemenangan gemilang.
Melalui pengorbanannya yang sempurna di kayu salib, Yesus mengalahkan kuasa dosa yang memisahkan manusia dari Allah, menanggung hukuman yang seharusnya menjadi milik umatnya. Kebangkitannya dari antara orang mati kemudian membuktikan kemenangan atas maut, mematahkan belenggu kematian dan memberikan harapan akan kehidupan kekal bagi para pengikutnya. Lebih jauh lagi, melalui ketaatannya sampai mati, Yesus meruntuhkan kuasa iblis yang selama ini memperbudak manusia melalui dosa dan ketakutan akan maut. Dengan demikian, salib dan kebangkitan Yesus secara teologis merupakan deklarasi kemenangan definitif atas dosa, maut, dan iblis. Coba perhatikan baik-baik. Secara historis kelihatan dia kalah, betul? Tetapi secara teologis dia menang. Yesus menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Nah, bagaimana melihat kok satu realitas kematian Yesus disalib itu kan satu realitas, tetapi ternyata ada perspektif historisnya, ada perspektif teologis. Bagaimana cara mengawinkan dua hal yang berbeda? Yang satu kelihatan kalah, tetapi kok yang satu dibilang dia menang? Bagaimana jalan ceritanya? Ini kita akan jawab pada poin yang ketiga. Mendamaikan perspektif historis dan teologis kematian Yesus. Ini kita coba akan damaikan. Nah, dari bacaan kita tadi Bapak Ibu, ya, satu. Coba lihat baik-baik ini. Di sini sebenarnya ayat yang mendukung perspektif historis dengan perspektif teologis. Dia yang diserahkan Allah menurut rencananya. Perspektif apa itu? Teologis. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Perspektif apa? Jadi ternyata satu realitas kematian Yesus disalib secara historis itu disebabkan oleh trik, iri dengki, benci, dengki, dendam, dan sebagainya. Konspirasi jahat yang dilakukan imam-imam besar, imam-imam kepala, yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan Yudas. Tetapi secara teologis ternyata penyebabnya adalah ketetapan Tuhan. Ya? Ini sekarang yang coba kita akan damaikan. Bagaimana Pak cara mikirnya itu? Beginilah kira-kira kalau saya gambarkannya. Dunia melihatnya kalah. Iblis berpikir dia takluk. Tapi justru melalui salib, rencana keselamatan tuntas. Jadi kekalahan secara historis bukan akhir, tetapi panggung untuk kemenangan secara teologis. Rumit ya. Salib bukan skandal kekalahan, melainkan strategi kemenangan ilahi yang tersembunyi dalam kelemahan. Ini agak jelimet memang kalau berbau doktrin mungkin ya. Mudah-mudahan bisa nangkep, karena saya dengar setiap saya khotbah dimanapun, jemaat tambah mengkerut keningnya. Kemarin saya diundang di Jakarta, salaman, Pak khotbahnya bagus, makasih. Lewat lagi satu bapak, Pak khotbahnya bagus, tapi dalam sekali. Dia bilang, kesaking dalamnya, saya tidak tahu apa jemaat mengerti. Dalam hatiku, masa bodoh. Ngerti orang ngerti, sakarepmu, ya. Yang penting sudah tak sampaikan. Nah, saya mau kasih analogi. Bapak Ibu, ada yang tahu main catur di sini? Kalau saya olahraga yang saya bisa cuma catur, dan itu olahraga berat karena mindahin kuda dan mindahin benteng, ya. Dan itu cuma itu yang saya bisa. Saya tidak bisa main bola, saya tidak bisa main voli, dan olahraga yang lain-lain nggak pernah bisa. Main voli saya akan mikir bola itu diapain, saya bingung kalau main voli. Main bola juga begitu. Tapi yang saya bisa cuma catur.
Makanya jarang orang mau main catur sama saya. Karena komputer aja banyak nyerahnya gitu ya. Dan saya ikut pertandingan catur di catur online. Nilai saya lumayan. 17.000 kalau tidak salah ya poinnya di situ, bisa dilihat nanti. Dalam permainan catur, kita jangan salah tebak. Di saat kita seorang grandmaster memainkan dengan mengorbankan ratu atau bahasa lainnya seternya, ya, seolah-olah dia kalah. Korban seter. Ternyata dia tidak tahu 3 langkah kemudian musuh skakmat, ya. Ternyata musuhnya begitu juga ketika di kayu salib, iblis mengira dirinya menang. Orang tokoh-tokoh agama memikirkan dirinya menang. Tetapi 3 hari kemudian ternyata Yesus yang menang. Amin. Seperti itu saya mau gambarkan bagaimana ketegangan historis dengan ketegangan teologis dalam menyikapi masalah ini. Kalau Yesus mati saja, saya pastikan Yesus memang kalah. Tapi kematian Yesus belum berakhir. Permainan belum selesai. Kalau orang bilang permainan catur belum selesai. 3 hari kemudian ternyata baru permainannya dinyatakan siapa yang menang. Ketika dia bangkit, itu membuktikan bahwa kebenaran teologis itu mengalahkan kebenaran historis. Ya, bisa nangkep ya? Kalau saya membuat puisi, ini saya coba susun ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, kecil-kecil banget ya, karena panjang. Saya mau gambarkan puisi ini untuk menggambarkan kemenangan teologis ya dari kematian Yesus. Di atas bukit tandus bernama Golgota, sang raja tergantung di kayu salib. Darahnya menetes ke tanah ciptaannya sendiri. Paku-paku menembus tangan kasih yang dulu menyembuhkan. Mahkota duri menggantikan kemuliaan surgawinya. Langit menjadi gelap, bumi berguncang, dan di akhir nafasnya terdengar suara, sudah selesai. Dan seluruh neraka bersorak, dia kalah, teriak mereka. Mesias palsu sudah mati, ejek dunia. Gerakannya berakhir di sini, pikir manusia. Tapi yang tak dilihat siapapun adalah ini. Saat tubuhnya terbujur diam, rantai-rantai dosa mulai patah, gerbang-gerbang neraka mulai retak, dan di dalam keheningan maut satu nyala kehidupan mulai bersinar. 3 hari kemudian kubur itu kosong, batu itu terguling, dan sang raja berdiri tegak hidup kembali, bukan sebagai martir tetapi sebagai pemenang. Ia menang bukan dengan pedang tapi dengan kasih. Ia mengalahkan maut bukan dengan pelarian tetapi dengan menyerahkan dirinya. Inilah rahasia kemenangan terbesar dalam sejarah, bahwa di dalam kekalahannya paling hina tersembunyi kemenangan paling mulia. Salib adalah tahta, darahnya adalah mahkota, dan kematian adalah jalan menuju kehidupan kekal. Salibnya adalah strategi surgawi, kekalahannya adalah kemenangan kita. Amin. Bisa menangkap puisinya itu? Ya. Yang keempat, terakhir, pelajaran dari perspektif historis dan teologis terhadap kematian Yesus ya. Pertama, kita belajar tentang layer causation ya, kausalitas berlapis. Hidup itu Bapak Ibu jangan terlalu berpikir hanya satu realitas. Ternyata penyebab dalam realitas hidup itu ada penyebab-penyebab yang berlapis. Yesus mati, penyebabnya secara historis adalah dibunuh tentara Romawi karena dia disalibkan, karena rekayasa atau
konspirasi antara tokoh-tokoh agama Yahudi dengan pemerintah Romawi. Ada juga terlibat kuasa jahat di situ. Tetapi ada satu kausalitas yang tidak terlihat. Ternyata penyebab kausalitas yang satu itu adalah kedaulatan Tuhan. Jangan menyikapi suatu realitas hanya dengan mengerti satu kausalitas. Bisa nangkap? Nah, saya berikan beberapa istilah untuk kausalitas ini karena macam-macam istilahnya. Kausalitas proksimal dan kausalitas ultimate misalnya, ya. Proximal cause adalah penyebab langsung. Jadi kematian Yesus itu adalah penyebab langsungnya siapa? Iya, semua tadi itu, termasuk tentara Roh. Itu proximal cause-nya. Tetapi ultimate cause-nya siapa? Allah sendiri. Ya, bisa nangkep. Yang selanjutnya ada terminologi lain. Ada yang mengatakan kausalitas horizontal, ada juga yang mengatakan kausalitas vertikal. Kematian Yesus yang dilakukan oleh tentara Romawi dan tokoh-tokoh agama itu kausalitas horizontal. Sementara ketetapan Tuhan itu adalah kausalitas vertikal. Ini istilah-istilah yang saya dapatkan ya. Ada juga yang bilang kausalitas primer, ada juga bilang kausalitas sekunder. Apapun istilahnya. Yang jelas, kausalitas terhadap realita kehidupan itu pasti berlapis. Saya beri contoh. Ada seseorang di TikTok namanya Ageng. Itu umur 21 sudah kena diabetes dan pingsan dalam kurun waktu yang lama. Dia ditanya, apakah kamu ini suka makan manis-manis dari kecil? Dia jawab, saya tinggal di panti asuhan bersama-sama dengan puluhan bahkan ratusan orang yang sama. Kami makan makanan yang sama, kami minum minuman yang sama. Tetapi kenapa saya yang kena? Apakah kalau begitu penyebab diabetes murni kausalitasnya tunggal, yaitu karena makan makanan karbo terlalu banyak atau bagaimana? Atau ada kausalitas lain? Ya. Ini membuktikan, saya ingin buktikan bahwa kausalitas tidak pernah tunggal. Bisa jadi faktor pola makan, bisa jadi juga pola tidur, pola hidup, bisa juga virus. Betul nggak? Kausalitas tidak pernah tunggal. Jadi yang lain bagaimana? Kok yang ratusan itu sama-sama makanannya kok tidak kena diabetes? Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita itu tidak paham ini, karena itu kita untuk masalah kausalitas berlapis ini sangat penting. Karena kalau kita hanya lihat satu lapis, kita bisa salah paham. Hanya lihat historis, kita akan mengira Yesus cuma korban kekuasaan sosial, politik, dan agama. Kalau lihat teologis, kita hanya akan abaikan realitas kejahatan manusia dan penderitaan konkret. Tapi dengan melihat seluruh lapisan kausalitas, kita bisa mengerti salib adalah pertemuan antara dosa terbesar manusia dan kasih terbesar Allah. Nah, untuk itu apa yang kita bisa pelajari? Jangan terburu-buru menyimpulkan suatu sebab dari satu akibat. Ini pelajarannya. Jangan terburu-buru menyimpulkan satu akibat dari satu sebab. Belajarlah membaca realitas dengan kedalaman dan jangan mudah menghakimi. Ya? Saya beri contoh. Ada orang ke gereja, ngantuk, dia tidur di gereja. Kemudian langsung kita hakimi, bahaya. Belum lahir baru. Padahal kausalitasnya belum tentu masalah demonik. Bisa jadi tadi malam dia bergadang, tidak tidur karena jaga anaknya sakit. Memaksakan diri ke gereja biar siapapun pasti ngantuk di gereja. Betul nggak? Berarti itu kita harus melihat kausalitas itu secara lengkap supaya kita tidak gampang menghakimi.
Bisa juga dia tadi malam tidak bergadang, tapi dia datang ke gereja, dengar khotbahnya tidak menarik, monoton dan sebagainya, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Wajar juga. Dia berarti itu kausalitas psikologis. Siapapun kalau materinya nggak menarik, orang ngantuk. Ya. Tetapi ada juga memang kausalitasnya demonik. Ada keterlibatan setan di belakang semua. Karena setiap datang ke gereja walaupun tidak begadang, tidak ngapain, ngantuk melulu. Perlu ya. Setiap masuk gereja matanya berat. Tapi kalau nonton sinetron, nonton drakor, terang benderang. Tapi setiap ke gereja pasti tidur. Perlu dipertanyakan. Ya. Jadi kalau kita memahami kausalitas berlapis, kita nggak gampang menghakimi. Amin. Datang orang lambat ke gereja langsung hakimi. Belum dewasa rohaninya. Padahal tadi bannya kempes. Ya, banyak kausalitas. Suatu saat saya beri contoh. Ketika Ayub lagi didera dengan penderitaan, datanglah penghibur datang kepadanya. Namanya Elifas, Bildad, dan Sofar. Ada lagi satu namanya Elihu ya, tapi yang bermasalah ini Elifas, Bildad, dan Sofar. Mereka menasehati Ayub, tapi yang mereka pahami cuma satu kausalitas. Ayub, kamu ini punya masalah begini, saya mau bilang sama kamu pasti dosa. Kamu menderita kayak begini, lembu sapimu hilang, kambing dombamu kena petir, ya, unta-untamu dijara orang Kasdim, anak-anakmu mati semua. Biasanya dalam pengalaman kami pasti karena dosa. Cuma bisa melihat satu kausalitas. Teman-teman Ayub ini tidak pernah lihat ada kausalitas di belakang semua penderitaan. Ternyata di balik penderitaan mereka itu, penderitaannya Ayub itu, ada sidang ilahi. Amin. Mata teman-temannya tidak bisa lihat itu. Makanya Ayub bilang, kalian semua penghibur sialan. Waduh, kata sialan satu-satunya di Alkitab di sini. Jadi teman-temannya dibilang oleh, kalian ini semua penghibur sialan. Ini bahasa Ibraninya, mana kame amal. Yang kalau mau diterjemahkan, kalian ini semua penghibur penderitaan. Yang kalau menghibur, membuat saya tambah menderita. Kalau kalian menasehati, menghibur saya, bukannya terhibur, tambah membebani saya. Itu teman-temannya. Dalam terjemahan LAI, penghibur si. Apa sebabnya? Cuma bisa melihat satu kausalitas. Realitas hidup tidak bisa didekati dengan satu kausalitas. Yang kedua, jangan terlalu ngeroh, jangan terlalu saintifik. Ini pelajarannya. Ya. Banyak orang karena kausalitasnya dia pikir cuma secara rohani. Semuanya ngeroh namanya ya. Kesandung kulit pisang, kepleset, setan. Ya. Gatal sedikit, setan. Saya ingat khotbahnya Pak Stephen Tong berapa puluh tahun yang lalu. Satu saat Yesus jalan-jalan, kemudian ketemu dengan seseorang yang terlihat menangis. Siapa kamu? Iblis. Loh, kenapa kamu nangis? Mana saya tidak mau nangis. Saya difitnah habis-habisan oleh manusia. Difitnah kayak gimana? Loh, yang selingkuh mereka sayang dituduhnya. Yang korupsi mereka sayang dituduhnya. Jadi kasihan tuh iblis, selalu jadi kambing hitam. Ceritanya Pak Stephen Tong ya. Banyak orang sekarang terlalu ngeroh karena memahami, dipikirnya semua realitas hidup itu adalah cuma satu kausalitas. Apa-apa dosa,
Lihat orang punya masalah, ban mobilnya kempes. Kempes sih punya dosa. Ya kena paku ya kempes. Ya, ini namanya terlalu ngeroh. Tapi juga jangan terlalu sensitif. Saya beri contoh. Dalam Lukas 13 ayat 16. Di sana dikatakan ada orang yang bongkok selama 18 tahun. Ya, 18 tahun bongkok. Sampai tidak bisa berdiri tegak. Dan Yesus nyatakan secara eksplisit bahwa orang ini bongkoknya karena diikat iblis. Tapi apakah kalau begitu, karena kita lihat Lukas 13 ayat 16 ini, kemudian kita melihat setiap lihat orang bongkok, oh diikat iblis. Nanti jalan-jalan ke mall, lihat orang bongkok, ini diikat iblis. Penyebab memang dalam kasus itu diikat iblis. Tapi tidak semua orang bongkok itu karena diikat iblis. Bisa nangkep ya? Kausalitas itu berlapis. Kita harus terbuka ya. Bisanya jangan-jangan orang tersebut skoliosis parah. Bisa juga kifosis atau kondisi lain yang menyebabkan deformitas tulang belakang. Sehingga struktur tulang belakangnya itu mengalami fungsi yang ya tidak sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi banyak penyebabnya. Jangan apa-apa iblis, tapi juga jangan tidak percaya bahwa setan bisa menyebabkan itu. Ada orang kan yang tidak percaya betul setan bisa bikin hal-hal semacam itu. Dan harus bisa jawab, begitu banyak kok kasus ada orang sakit ayan karena kerasukan setan, ya kan? Tapi tidak semua orang yang kerasukan setan dan tidak semua orang sakit ayan karena kerasukan. Kausalitas itu berlapis. Ini pelajaran penting ya. Dan kita harus sadar ya, supaya kita juga jangan terlalu saintifik ya. Ilmu pengetahuan memiliki batasannya. Tidak semua kondisi atau masalah penyakit dapat dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan saat ini. Ada ruang untuk misteri dan intervensi ilahi dalam beberapa kasus. Makanya kita jangan juga terlalu sensitif. Alergi dengar. Kalau iblis bisa terlibat dalam hal-hal semacam itu, ya, nggak boleh. Harus seimbang di tengah-tengah. Jadi kita perlu hikmat Tuhan untuk mengetahui kausalitas berlapis. Yang ketiga, ada paradok kebebasan manusia dan kedaulatan Allah. Ini dari kausalitas berlapis kita belajar ada paradok kebebasan manusia dan kedaulatan Allah. Peristiwa penyaliban menunjukkan paradok di mana kedaulatan Allah dan kebebasan manusia bekerja bersama-sama. Para pelaku memiliki kehendak bebas untuk bertindak, tetapi tindakan mereka tetap berada dalam lingkup rencana Allah. Pengetahuan dan rencana Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Walaupun kematian Yesus itu ditetapkan Allah, bukan berarti Yudas bebas dari tanggung jawab. Bukan berarti ahli-ahli Taurat bebas dari tanggung jawab. Bukan berarti imam-imam kepala bebas dari tanggung jawabnya. Mereka tetap memikul tanggung jawab, walaupun hal itu adalah ketetapan Tuhan. Ini namanya paradoks kebebasan manusia dengan kedaulatan Allah. Allah mengatur dan mengetahui segala sesuatu karena Dia Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Tetapi itu tidak menghilangkan kehendak bebas manusia. Kita tetap memilih, berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab atas akibatnya. Nah, ini sikap yang seimbang. Saya memilih dengan serius. Saya hidup dengan sadar. Ya. Tapi saya percaya bahwa di balik semua ini Allah bekerja dan berdaulat penuh. Amin. Nah, pelajaran selanjutnya dikit lagi. Ironi ilahi, divine irony. Baru dengar mungkin? Pelajaran kedua, tadi yang pertama, kausalitas berlapis pelajarannya. Pelajaran kedua, ironi ilahi. Apa ini barang, Pak Pendeta? Saya bacakan dulu definisinya.
Ironi ilahi adalah situasi di mana tindakan atau rencana manusia berbalik secara tak terduga menjadi sarana untuk menggenapi maksud dan rencana Allah. Seringkali dengan cara yang bertentangan dengan niat manusia itu sendiri. Ironi ini menunjukkan bahwa Allah tetap berdaulat dan mampu memakai bahkan kejahatan manusia untuk menggenapi tujuannya. Saya berikan contoh ironi ilahi ini. Yang pertama tadi, masalah penyaliban Yesus. Ini adalah kisah terbesar ironi ilahi. Niat manusia, para pemimpin Yahudi dan orang-orang Romawi menyalibkan Yesus untuk membungkamnya dan menghentikan pengaruhnya. Tapi hasil ilahi, justru melalui kematiannya Yesus menyelamatkan umat manusia dan mengalahkan dosa dan maut. Ini ayatnya di mana? Kisah Rasul 2 ayat 23 dan sampai 24. Karena kamu telah menyalibkannya dan membunuh dia oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia. Ini ironi. Ironi yang selanjutnya saya beri contoh. Yusuf dan saudaranya. Saudara-saudaranya Yusuf menjualnya. Ya, masukkannya ke sumur, menjualnya. Ya. Karena apa? Iri hati. Tapi hasil ilahinya, Allah memakai peristiwa itu untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Ini bisa dilihat dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan ilahi. Ini contoh ironi ilahi ya. Yang selanjutnya saya kasih contoh lagi, Haman dan Mordekai. Nah, Haman punya niat membunuh Mordekai dengan bikin tiang gantungan. Tetapi yang digantung siapa? Haman. Itu ironi lah. Hampir Haman digantung, tetapi ternyata terbalik. Hampir Mordekai yang digantung, tapi tiba-tiba terbalik secara mendadak dan Haman yang digantung. Itu namanya ironi lah. Salib itu ironi lah. Yang tadinya hampir kejahatan menang, persekongkolan jahat menang, ternyata Yesus menang. Ini mengajarkan kita untuk selalu menemukan harapan di situasi tergerak, karena ironi ilahi itu mungkin. Amin. Ironi ilahi itu mungkin kita lihat situasi gelap banget, tapi jangan berpikir dan menyerah, karena sebelum kita berakhir, Tuhan belum selesai dengan kita. Dan ketika Tuhan belum selesai dengan kita, Dia bisa bikin ironi ilahi. Walaupun situasi hidup kita gelapnya luar biasa. Dan ini harus menumbuhkan pengharapan kita. Ya, saya tutup dengan satu cerita. Ini penelitian. Namanya seseorang bernama Carl Richter. Ya. Dia ini meneliti tentang tikus yang dilakukan pada tahun 1950-an. Dikenal sebagai eksperimen tentang ketahanan, keputusasaan, dan harapan. Eksperimen ini sering dikaitkan dengan konsep resiliensi dan bagaimana harapan dapat memperpanjang daya juang dalam situasi sulit. Nah, tahap pertama, tikus ini dimasukkan ya. Sekelompok tikus ini dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Untuk melihat beberapa lama mereka itu bisa bertahan dan berenang sebelum tenggelam. Ternyata kemampuan tikus rata-rata itu, kemampuan dia berenang itu cuma 15 menit. Nah, tapi setelah 15 menit tikus ini menyerah dengan cepat, meskipun secara fisik sebenarnya mereka masih kuat untuk bertahan lebih lama. Richard menyimpulkan bahwa mereka bukan tenggelam karena kelelahan fisik, tetapi karena keputusasaan. Dia pikir percuma juga saya berenang terus, ya, lebih baik nyerah aja. Akhirnya 15 menit rata-rata tenggelam dan mati. Tikus yang lain sebelum mati diambil, dirawat, dihandukin, dikasih makan, dikasih istirahat yang cukup. Berapa waktu kemudian dites kembali, beberapa tikus ini dites kembali, dimasukkan ke dalam ember yang sama, yang ada airnya. Saudara, apa yang terjadi?
ternyata kemampuan tikus berubah dari 15 menit menjadi 60 jam. Berapa kali lipat? 240 kali lipat kekuatannya berubah. Tadinya yang cuma 15 menit sudah mati, sekarang berubah jadi 60 jam. Ada kekuatan mencapai 240 kali lipat kekuatan dari tikus ini untuk berenang. Ternyata dalam penelitian ini disimpulkan, yang membuat mereka itu kuat berenang sampai 60 jam adalah pengharapan. Kalau kemarin saya ditolong, hari ini saya pasti ditolong juga. Ya. Kalau kemarin begitu gelap pun, ternyata saya mampu bertahan. Hari ini pribadi yang sama juga akan tetap menolong saya. Pengharapan terus itu memberikan dia kekuatan untuk terus berenang. Ketika Bapak Ibu tahu enggak? Ketika kita percaya pada ironi ilahi, bahwa dia bisa merubah sesuatu yang kelihatan kalah menjadi menang, itu akan memberikan kekuatan kita mempunyai pengharapan. Pengharapan itu akan membuat kita terus berjuang dan bertahan, karena Tuhan mampu mengubah yang terlihat kalah menjadi menang. Dosen saya bilang begini dari Amerika, di saat situasi gelap, di saat Indonesia gelap, di saat ekonomimu gelap, di saat kesehatanmu gelap, di saat keluargamu gelap, dan engkau tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja karena begitu gelapnya, satu hal yang kita lakukan, percayalah pada janji Tuhan yang mampu membuat ironi ilahi. Amin. Dia akan mengubah sesuatu yang hari ini kelihatan kalah menjadi kemenangan. Tuhan Yesus